Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPPN 074 bersama saya Devi Suhaila. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita perkenalan kepada dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Andi Hairudin selaku Kepala KPPN Tapak Tuan. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang. Bagaimana Pak Andi kabarnya hari ini? Agak gemetar ini. Sebenarnya isunya ya sehat, alhamdulillah. Kehilangan 3 pegawai sih. Oh iya ya Pak, kehilangan 3 pegawai yang semuanya itu ibaratnya itu gacoan ya Pak. Iya. Nah, yang kedua yaitu Bapak Muhammad Wazir selaku pimpinan cabang PNM Aceh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga terus dalam keadaan sehat ya Pak. Amin, amin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pembiayaan UMI. Sebelumnya Pak, saya ingin bercerita. Akhir-akhir ini saya sering kali mendengar pembiayaan UMI. Sebenarnya pembiayaan UMI itu seperti apa ya Pak? Boleh jawab Pak Andi? Umi itu ibu ya kalau dia. Ibu. Itu kan pembiayaan yang disasar diberikan kepada usaha mikro ya. Ya yang tidak dapat akses perbankan tentunya. Jadi Aceh ini memang kebetulan untuk perempuan ya Pak? Perempuan. Untuk perempuan. Jadi UMI itu jadi program pemerintah yang menyasar usaha-usaha kecil mikro yang terutama bagi perempuan dengan usahanya ya minimal 10 juta lah, maksimal 10 juta gitu ke Oh, berarti UMI itu merupakan salah satu program pemerintah yang menyasar khususnya kepada ibu-ibu ya Pak? ya. Kira-kira mekanisme penyaluran UMI itu seperti apa ya Pak? Bahwa mekanisme penyaluran ini kebetulan kita datang juga teman-teman dari Mekar, umumnya dikenal dengan Mekar. UMI itu disalurkan dengan 2 metode ya. Ada yang langsung ke debiturnya, ada yang melalui lembaga keuangan atau linkes ya. Tapi di kita kurang ada itu ya. Di Mekar itu kan langsung ke debitur walaupun dengan berkelompok ya Pak. Betul, Pak. Ya itu agak mekanisme penyalurannya seperti itu. Oh, jadi ada 2, penyaluran langsung dan tidak langsung. Iya. Seperti itu. Nah, terkait dengan KPPN dalam pembiayaan UMI ini, tugas dan wewenangnya seperti apa ya Pak? Sebenarnya KPPN itu mendapat tugas terkait UMI baru-baru akhir ini aja. Sebagai instansi vertikal di daerah, kita kan ujung tombak di masyarakat Pak ya. Jadi tugasnya paling, karena ini kebijakan nasional yang ditugaskan ke kita itu terutama terkait monitoring dan evaluasi ya, terkait apa namanya survei kepuasan misalnya baseline ya, survei kepuasan endline dan baseline, jadi tingkat keekonomian debitur ya, terutama itu yang kita lakukan. Kemudian pencocokan data ini kita lakukan juga, jadi mintakan dari pusat debitur itu mana yang harus kita pastikan dokumennya sama dengan yang terdaftar. Yang ketiga ada juga tugas yang dari perbantuan, tugas koordinasi dengan Kanwil. Kalau kita ada masalah dari Kanwil, kita membantu Mas Kanwil gitu. Oh, ternyata ada 3 tugas dan wewenang KPPN selaku Terkait UMI. ya terkait UMI ini. Yang pertama pencocokan data, yang kedua monef debitur, yang ketiga tugas tambahan. Nah, kira-kira Pak, syarat untuk mendapatkan UMI ini seperti apa ya Pak? Ini kok saya semua itu ya. Ini kan ada Pak Wajar ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak Wajar membeli insight yang lain ya. Ya, pertama dia punya usaha, tadi ada ngomong-ngomong Pak Wajar, dia punya usaha atau pernah berusaha dan mati gitu ya. Kemudian yang belum punya usaha, tapi dipastikan dia warga negara Indonesia. Nggak ada UMI untuk warga negara lain. Mungkin namanya OPA jadinya kalau di Korea. Kalau di kita namanya nggak UMI kan, jadi pastikan itu warga negara Indonesia. Yang pertama, yang kedua dia usahanya apa, pemberian kepada kelompok ya, kelompok. Jadi diutamakan ke kelompok ya.
Berarti syaratnya seperti itu. Terus karakteristik usahanya itu seperti apa, Pak? Banyak ini harus banyak karakteristik usahanya apa-apa ya, semua yang Semua. bisa dilakukan kan. Betul. Tapi secara generik itu usahanya yang tidak dapat akses perbankan Pak ya. Kan. Dapat akses perbankan ya, usahanya tadi perempuan, dikelola oleh perempuan karena menjadi wajib kelihatannya harus perempuan ya, harus perempuan yang mengelola usahanya karena perempuan tuh kurang mendapat akses perbankan utamanya kan, tidak ada agunan ya Pak, tidak ada agunannya kelompok jadi ya Tanggung renteng, Pak. tanggung renteng ya istilahnya, tanggung renteng itu kira-kira karakteristik usaha yang bisa dikendalikan atau dimodali atau dibiayai oleh UMI. Jadi sistemnya kelompok yang rata-rata disasar itu karakteristiknya ibu-ibu. Ya, Ibu. Kira-kira Pak, contoh usahanya itu seperti apa ya Pak? Nah, contoh yang paling dekat tuh pedagang di depan kantor kita ada sebenarnya yang jual mie sinar pagi itu salah satu debitur UMI itu. Kalau menurut informasi yang saya dengar dia salah satu debitur UMI. Kemudian ada yang jual jus di depan jembatan, kita itu juga debitur UMI. Jadi usahanya semua usaha lah ya, semua usaha yang mungkin mengantar makanan ke kios-kios termasuk juga. Nah, ternyata Roti gulung di belakang masjid juga. Jadi, malah kan nggak ada yang tahu kan. Sering beli situ nggak ya? Harusnya sering beli situ, beli roti gulung. ternyata pembiayaan UMI itu membantu para pengusaha-pengusaha di sekitar kita ya, Ya, Pak. benar. Teman-teman, kita sudah mendengar nih pembiayaan UMI melalui Kepala KPPN. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber berikutnya. Kepada Pak Wazir, mungkin teman-teman di sini tuh kurang tahu apa itu PNM. Betul. Bisa Bapak jelasin apa itu PNM, Pak? Betul. Ini giliran saya, Pak Andi. Iya, memang begitu Pak. Memang saatnya saya mungkin nggak disilakan minum sih. Silakan minum bisa. Silakan Pak Iya. minum. Terima kasih sebelumnya Pak Andi dan tim KPPN Kepatuan. Izin mungkin memperkenalkan, saya Wazir saat ini sebagai pemimpin cabang PNM untuk Aceh. Jadi memang PNM ini kita sudah hadir sebenarnya di Aceh sendiri itu pasca tsunami di 2005 itu udah hadir kita di sini. Tapi seperti Ibu sampaikan tadi, mungkin banyak masyarakat yang belum paham apa sih PNM itu sebenarnya gitu kan. PNM itu adalah Permodalan Nasional Madani. Jadi awal-awal pembentukannya Pak Andi 1999 pada saat itu ada perubahan regulasi. Dulu kan Bank Indonesia masih bisa menyalurkan pembiayaan dalam program-program Bank Indonesia dulu. Kemudian ada perubahan regulasi sehingga Bank Indonesia tidak boleh lagi melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Didirikanlah PNM di tahun 1999 untuk melanjutkan program Bank Indonesia tersebut. Kredit Bank Indonesia pada saat itu ada kurang lebih sekitar 12 program lah yang dijalankan. Jadi kita didirikan sebagai lembaga khusus untuk pemberdayaan. Salah satunya itu menyalurkan kredit Bank Indonesia yang sudah dialihkan ke BNN pada saat itu. Terus segmen kita memang untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM termasuk koperasi. Koperasi termasuk koperasi. Jadi di awal-awal itu selain program Bank Indonesia, kita juga penyaluran pembiayaannya itu ke koperasi dan BPR pada saat itu Pak. Di tahun 1999 sampai 2014. Jadi BPR, koperasi dulu kita yang support untuk pembiayaannya, untuk pemberdayaannya, termasuk juga jasa manajemennya untuk pelatihan, training, pengembangan kapasitas usahanya. Kemudian PNM ini termasuk BUMN, namun sejak 1 tahun terakhir kita udah masuk kepada holding ultramikro bersama dua entitas lainnya, BRI dan Pegadaian. Jadi kita sekarang masuk di holdingnya ultramikro, ada BRI, Pegadaian sama PNM. Kemudian PNM sendiri di luar tadi yang untuk program kredit Bank Indonesia, pembiayaan untuk koperasi dan BPR, di 2008 kita buat
luncurkan program baru yang namanya ULAM pada saat itu, Unit Layanan Modal Mikro, Pak. Jadi kalau pembiayaan ke koperasi atau ke BPR tidak langsung, jadi pada 2008 kita salurkan langsung ke end usernya, nggak melalui koperasi tapi langsung ke si pelaku usahanya. Sifatnya individu pada saat itu. Kemudian berlanjut 2016 baru kita luncurkan namanya program Mekar. Yang saat ini Mekar ini menjadi backbone-nya PNM saat ini. Ulamnya udah agak menurun. Tapi yang setelah gabung dengan Ultra Mikro juga, holding Mikro tadi di bawah BRI, jadi kita fokusnya untuk khusus Mekar sekarang. Mekar itu kepanjangannya Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Jadi fokusnya memang di UMI tadi, Ultra Mikronya, pembiayaan dan pemberdayaan untuk Ultra Mikro. Ya karena memang seperti Pak Andi sampaikan tadi, kan ini ibu-ibu, makanya namanya UMI. Kalau laki-laki namanya Abi. Namanya Abi. Jadi Ultra Mikro, ibu-ibu. Jadi kurang lebih seperti itu BNM. Sekarang berarti kita berada satu holding dengan BRI, Holding Ultra Mikro dan Pegadaian. Gitu. Jadi Pak, secara singkatnya tadi PNM itu merupakan BUMN. Tugasnya itu bukan hanya pengkreditan, tapi ada pemberdayaan juga. Nah, dan ternyata mulai tahun 2016 tadi ya Pak. Kalau di Aceh kita kalau untuk mikronya, untuk mekarnya ya 2016 kita udah ada program mekar khusus untuk UMI tadi. Namun sebelumnya yang dari 1999 udah mulai ada program pembiayaan tuh, yang program BI-nya lanjutan, udah 2009 ada ulang, 2016 kita udah fokus ke UMI-nya. Itu melalui mekar. Berarti Pak, ini saya ingin tahu Pak, dalam hal jumlah debitur dan bunganya, bagaimana perkembangan penyaluran UMI di PNM Pak? Sebenarnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun, perkembangannya sangat signifikan ya. Seperti tahun ini kalau untuk di Aceh itu ada beberapa region yang mengelola khususnya mekar. Jadi di kita ada layanan kita, kalau untuk provinsi itu ada 63 kantor layanan lah untuk mekar. Banyak juga ya. Ya, lebih besar dari permudaran ya. Ya, 63 kantor layanan untuk provinsi Aceh. Namun karena skupnya jauh, ada 15 kantor itu yang dikelola oleh Medan dan Kabanjahe, Pak. Terutama kayak wilayah-wilayah Singkil, Tacane itu maksudnya ke Kabanjahe. Itu lebih dekat teritorinya. Ke sana, monitoringnya kayak Monef tadi lebih gampang. Kayak misalnya Langsa, kalau Simpang itu maksudnya ke Medan untuk fungsi monitoringnya. Jadi khusus kita di region Aceh itu ada 48 kantor. 48 kantor mulai dari Perlak sampai ke Trumon, Aceh Selatan. Jadi itu ada 48 kantor layanan kita yang khusus untuk mekar. Saat cukup banyak Pak. Saat ini sudah berposisi, kemarin tuh nasabah yang untuk di region Aceh saja itu udah 201.000 lebih Pak. 201.000 lebih nasabah kita. Jumlah debitur kita. Kalau secara provinsi ditambah dengan yang kelolaan dari Kabanjahe dan Medan itu udah 274.000 lebih Pak. Jadi perkembangannya sangat signifikan memang. Karena di akhir Desember tahun lalu yang region Aceh itu hanya berkisar sekitar 150-an nasabahnya. Ini udah 201.000 per posisi kemarin. Outstandingnya berapa? Kita kalau untuk yang region Aceh saja itu udah 572 miliar. Untuk yang provinsi, untuk yang region Aceh. Secara provinsi udah di angka 762 miliar Pak. Udah hampir 1,800 miliar. Itu posisi kita kelola dari 2016 gitu. Jadi Pak, kira-kira perubahan signifikan tadi terkait jumlah debitur. Nah, pastikan ada kiat-kiatnya. Saya kira ini kiat-kiatnya ini karena ada pendampingan yang dilakukan oleh PNM kepada debitur. Jadi bukan hanya pinjaman tapi ada pendampingan. Kira-kira pendampingan seperti apa sih yang dilakukan oleh PNM ini kepada para debitur UMI-nya, Pak? Betul. Jadi juga izin menjelaskan, di Mekar itu programnya itu selain tadi kepada ibu-ibu juga diberikan kepada kelompok. Jadi kelompok itu terdiri dari 7 sampai 30 anggota di satu kelompok. Kemudian nanti diberlakukan kartu renteng
tanpa jaminan, dan ada pertemuan mingguan. Oh. Nah, jadi di pertemuan mingguan itulah mungkin untuk mempererat silaturahmi tadi sekaligus untuk mengangsur. Jadi angsurannya per minggu kalau di Mekar itu. Saat pertemuan mingguan, di situ kita insight untuk kira-kira apa nih untuk pengembangan usaha dia. Nah, di situ di pertemuan setiap minggu itu, di situ kita diskusi bagaimana perkembangan usaha. Kemudian nanti ada materi-materi kita juga yang kita ini. Itu yang rutin per minggunya. Kemudian setiap 1 bulan sekali kita ada pelatihan kita lakukan. Baik kalau selama COVID kemarin itu daring, tapi saat sekarang udah agak normal, kita buat pertemuan. Jadi ada kita lakukan pelatihan karena di PNM itu ada satu namanya divisi PKU namanya, pengembangan kapasitas usaha, yang khusus dia konsen untuk bagaimana mengembangkan usaha. Dikasih pelatihan seperti misalnya produk-produk itu nanti packagingnya nanti dibuat lebih bagus, begitu. Diikutkan pameran, misalnya ada untuk pameran-pameran yang sifatnya lokal maupun nasional. Beberapa nasabah pilihan juga diundang ke kantor pusat untuk ikut acara-acara yang semacamnya seperti itu. Jadi di pendampingannya itu memang ada divisi khusus yang mengurus kita untuk membuat pelatihan bagaimana dia naik kelas, bagaimana kapasitas dia itu bisa bertambah, baik dari sisi knowledge-nya maupun dari sisi tadi packaging-nya. Kita juga bantu untuk mengurus izin ya. seperti NIB Pak. Jadi salah satu programnya itu nomor izin berusaha itu tuh kita menjadi salah satu program dalam pengembangan tadi. Jadi si ibu-ibu itu nggak hanya punya usaha tapi juga harus legalitasnya kita ini kan BPOM-nya kalau misalnya untuk makanan, nah, semacamnya kita urus semua. Mungkin itu salah satu untuk pemberdayaan tadi atau pengembangan kapasitasnya itu. Kental juga pemberdayaan apa? Ya, sampai itu ya. Memang itu Pak. Bagaimana si ibu ini bisa sustainable ke depan. Nah gitu. Karena kan segmen ultra mikro ini memang segmen yang belum dilirik oleh perbankan seperti Pak Andi sampaikan tadi. Jadi antitesis perbankan kalau kita di Mekar. Yang nggak bisa di bank, inilah prospeknya kita, gitu. Yang tidak layak di bank, ini yang menjadi layak di kita. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu baru diberdayakan juga ya kan? Betul, diberdayakan juga. Oke, ternyata salah satu caranya itu melalui pemberdayaan debitur, dan tadi udah disampaikan seminggu sekali dan sebulan sekali mereka melakukan pelatihan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah Pak, ini tadi kan Bapak sebutkan syaratnya itu tanpa agunan. Kira-kira nih Pak, dari debitur itu mengajukan persyaratan sampai uang pinjaman itu diterima itu berapa lama ya Pak? Jadi ada tahapan kita yang juga, karena kan si ibu-ibu pelaku usaha atau yang segmen ultra mikro ini kan memang belum minim pengalaman. Jadi makanya sasaran di Mekar ini atau di PNM adalah bagaimana didoktrin untuk membangun mental dulu dia, kejujuran di situ, tidak langsung dibayar, langsung dapat pembiayaan tiba-tiba. Nah, jadi dikasih dulu ditempa mentalnya, bagaimana jujur, disiplinnya, dengan ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi di kita itu alurnya, kalau kita gambaran umumnya itu ada sosialisasi dulu. Sosialisasi dilakukan oleh tim kita, dari AU kita, dari pendamping kita ke lingkungan kecamatan, desa, kecil misalnya gitu, untuk program kita ini. Dari itu dapat nanti beberapa calon, baru dilakukan uji kelayakan Pak. Uji kelayakan itu artinya ya macam tadi, bisa di dalam uji kelayakan itu dilihat berapa kapasitas kemampuan dia, kemampuan membayar dia, karena antitesis dari perbankan kan, kita ada seperti menilai tempat tinggal salah satunya. Jadi tempat tinggal kita bisa ada scoring sampai 12. Kalau scoringnya di atas 12 itu tidak layak malah. Kalau scoring 12 berarti rumahnya udah beton, keramik, seperti itu. Jadi scoring yang di atas 12. Sementara yang layak di kita itu adalah scoring yang 12 ke bawah. Jadi mungkin yang lantainya masih semen, temboknya masih semi permanen, yang seperti itu, ada scoring di kita. Di luar dari kemampuan dia membayar. Jadi pendapatan per bulan yang layak di kita itu adalah yang 800.000 ke bawah.
Oh. Malah yang pendapatan 800.000 ke atas nggak layak. Nggak layak. Nggak layak. Malah makin nggak layak. Ya, makin nggak layak. Jadi ada proses uji kelayakan di situ, ya dua aspek tadi. Kemudian baru verifikasi ulang ini biasa kita lakukan karena di unit kita itu ada namanya AO, ada namanya kepala unit mekar. Jadi si kepalanya memverifikasi apa betul informasi yang disampaikan oleh AO-nya. Jadi ada tahapan lapisannya. Kemudian ketiga ada nanti namanya PP, persiapan pembiayaan sebelum dilakukan pencairan itu. Nah, ada PP1, PP2, PP3. Di persiapan pembiayaan itu, di situ harus betul-betul dibuat sedisiplin mungkin. Yang nggak disiplin bakal tuh nggak lewat verifikasi, nggak lewat seleksi. Jadi yang disiplin tepat waktu. Di PP1 nanti dibentuk kelompok, dipilih ketua kelompoknya siapa, dijelaskan aturan-aturan mainnya seperti apa. Di PP kedua nanti dijelaskan angsurannya polanya seperti apa. Kemudian bagaimana nanti untuk pertemuan kelompok mingguan sampai PP ketiga. Setelah lulus itu semua, baru proses dilakukan pencairan. Jadi si ibu-ibu ini atau calon nasabah ini sudah dia dipersiapkan terlebih dahulu, nggak langsung dapat, langsung dikasih uang. Nah mungkin itu yang terikat dengan chemistry-nya. Jadi udah terbiasa pertemuan sebelum pencairan dana dengan anggotanya, sehingga di situ udah ada keterikatan gotong royong tadi. Karena dijelaskan juga di situ bagaimana apabila si ibunya nggak membayar, anggota lain bersedia untuk tanggung renteng, seperti Pak Andi sampaikan tadi. Jadi tanggung renteng di situ untuk ininya. Jadi prosesnya kurang lebih 3 hari untuk persiapan pembiayaannya tadi. 3 hari setelah lulus itu baru nanti pencairan. Dan nanti setelah pencairan itu ada pertemuan mingguan yang untuk angsuran dan kita kasih materi-materi untuk pelatihannya. Seperti itu. Saya kira proses pencairannya itu cukup 1 jam, Pak. Oh enggak. Ini ya, apa namanya pinjaman itu online kan? Itu kan setengah jam udah saya kan. Iya, ternyata perlu proses yang pertama tadi doktrin ya, Pak. Indoktrinasi itu yang paling penting. Karena si ibu-ibu ini belum punya pengalaman untuk bagaimana mengelola uang. Gitu dikasih tanpa ada penjelasan lebih awal, tanpa ada persiapan, udah berganti jadi api nanti. Jadi makanya bisa jadi rendang. jadi yang lain nanti. Jadi makanya itu ini Bu uangnya nanti karena ada kewajiban kan. Sebenarnya di awal pun PNM membuat mekar itu melihat dari dua hal latar belakang juga sebenarnya. Kan dulu BLT bantuan sosial itu kan keterbiasaan tuh masyarakat kita terima uang gitu. Kan itu harus dulu Pak mentalnya. Bagaimana nanti bertanggung jawab uangnya itu ada bertanggung jawab. Nah, jadi itu di luar juga kalau kita lihat memang kan ibu-ibu ini lebih dalam tanda kutip lebih teliti itu atau menyimpan uang tuh lebih ini dibandingkan kita bawa-bawa Pak ya. Menyimpan dan mencari sebenarnya. Mencari dompet suaminya ya. Dan juga sebenarnya kan dari si ibu-ibu ini kan masih banyak hal-hal positif, misalnya dengan waktu yang luang mungkin, juga dengan skillnya dia yang belum tergali, ya itu yang kita coba kita sama-sama cari lah apa kelebihan dari dia, sehingga dari situ bisa membantu ekonomi keluarga gitu. Ternyata peran ibu-ibu dalam pengelolaan keuangan iya, ini luar ya, Pak, biasa. luar biasa. Menteri Keuangan kan ibu Ibu. Iya, betul sekali. Ini Pak, saya juga mau tahu kira-kira target PNM terkait jumlah debitur dan berapa nominal yang akan disalurkan berapa ya Pak? Kita untuk tahun ini target dari kantor pusat 201.000 untuk tahun ini. Ini udah terlampaui. Posisi kemarin udah terlampaui. Dengan nominalnya itu harus kita cairkan di tahun ini 1.061 miliar Pak. 1.061 miliar. Per posisi akhir Agustus kita masih di angka 680 miliar. Jadi ini masih ada sisa waktu 4. Nah, karena rata-rata kalau kita lihat trend record 8 bulan ini rata-rata 88 miliar per bulan kita pencairan kita. 80 miliar untuk sekitar 19.000 nasabah. Itu Aceh itu Pak? Itu untuk regionnya aja Pak. Oh, region yang tadi 48 kantor. Kalau untuk provinsi Aceh di atas itu. Di atas itu. Yang memang masuk di pengawasan kita ya. Yang 48 kantor tadi. Tuh.
target kita tahun ini lumayan untuk 1 triliun, tapi insya Allah inilah karena rata-rata sekitar 86 sampai 88 miliar per bulan. Sampai akhir tahun pertanyaannya optimis sampai Optimis Pak, Oh. optimis lah. Kalau untuk jumlah nasabah kita udah tercapai tadi. ya, di sisi SN juga ada terpenuhi. Berarti Pak, setiap tahun itu targetnya itu mengalami kenaikan atau pernah mengalami penurunan Pak? Kalau kita lihat tren sekarang ini malah naik terus nih. Terus ya. Karena juga Dari tergantung dari target nasional ya. Hmm. Kayak seperti tahun ini nasional itu kita harus target tuh 14 juta nasabah 40 juta. PNM. Itu mengikut juga dengan program dari pemerintah kan. Untuk yang segmen ultra mikro ini kan memang lagi digenjot. Sampai 2024 nanti itu targetnya harus di angka 20 juta nasabah. Jadi tahun depan udah kebayang mungkin ini. Kalau ini Mungkin secara 300 mungkin Pak. mungkin seperti itu. Sekarang 200. Sekarang 201 mungkin naik sekian gitu. Gitu. Nah, ternyata banyak juga yang disalurkan oleh PNM ya, sama seperti kita KPPN Iya, menyalurkan betul. dana APBN. Nah, kita udah mendengar nih terkait pembiayaan UMI oleh kedua narasumber kita. Nah, pertanyaan terakhir dari saya kepada kedua narasumber kita yaitu apa sih harapan bapak-bapak terkait pembiayaan UMI ini? Boleh Pak Andi dahulu menjawab. Harapannya tentunya karena cukup kuat gitu ya pengaruh segmentasi UMI ya di perbank perekonomian kita ya. Jadi harapannya ya supaya penyaluran lebih banyak pastinya, outstandingnya lebih besar ya, supaya mereka bisa siap lah untuk naik kelas ya. Kita nggak berharap mereka untuk penghasilan di bawah terus kan, kita pengen dia naik ya, bisa jadi debitur kur mungkin, harapannya gitu ya. Jadi tidak hanya UMI kan, ini kan sejenis bantuan awalnya Pak ya. Dari cerita Pak Wajar itu kan dari usaha dulu ya, kalau dulu tuh program bantuan sosial dinaikkan ke pembiayaan, kita harap juga nanti akan meningkat ya, average mereka juga naik sehingga bisa dapat pembiayaan yang lebih bankable ya. Betul. Supaya bisa bermain di bank. Jadi kalau mainnya kelompok ya individu pun nanti diharapkan juga bisa ya ke depannya. Harapan saya itu ya, kita bahkan bisa makan mie di sinar pagi yang dengan barang yang lebih baik gitu kan ya, gitu ya. Harapannya bagus sekali, semoga tercapai ya. Selanjutnya bagaimana harapan Pak Wazir selaku penyalur? Ya, tentu seperti juga Pak Andi sampaikan tadi, yang kita harapkan ini adalah nasabah-nasabah kita bisa naik kelas, ya kan? Ya betul lah, artinya di tahap awal kita mungkin masih dengan produk yang seadanya gitu kan. Bagaimana nanti bisa produk yang bisa bersaing gitu kan? Yang tadi bisa ke KUR, bisa ke bank, kalau mungkin di Aceh ini bisa ke BSI mungkin gitu kan, atau Bank Aceh gitu kan. Ada yang bank-bank yang lain yang siap mampu. Dari sisi kami sendiri, kami sekarang ada 3 kabupaten kota yang belum kita kelola. Masih ada Sabang, Simalu dengan Aceh Jaya. Harapan kita ke depan semua itu bisa kita masuk gitu. Makanya untuk penambahan kantor juga, karena juga seiring dengan target pasti Pak. Dengan target kita harus ada akses juga di semua kabupaten kota. Jadi seperti itu. Kemudian juga tentu ini kan bertahap nih, yang dari 2 juta menjadi 3 juta menjadi 5 juta. Mungkin nanti bisa kita tahap sampai 10 juta atau lebih, mungkin tahapannya seperti itu. Jadi intinya memang kita mempersiapkan untuk siap si ibu-ibu kita, nasabah kita ini untuk lanjut ke level berikutnya. Seperti itu. Nah, harapannya bagus sekali ya teman-teman. Semoga segala harapan yang udah disampaikan tadi bisa kita wujudkan bersama. Amin. Nah, sebelum kita tutup acara podcast kita, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Kami persilahkan. Di aja mungkin ya nanti kalau belum ada. Nah, tidak ada. Terima kasih kepada kedua narasumber yang berkenan hadir dalam acara podcast kami pada hari ini. Sekian podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kalah anak gua.
Mantik ya, mantik ya, mantik ya. Ini masih.